Jangan dan jorok. Itu aja, itu tengok aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat yang paling sering kita kumandangkan sejak berakhirnya Ramadan tadi malam, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Makna di antara itu adalah semuanya kecil. Makhluk ini kecil, bumi ini kecil, penyakit Covid ini kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengangkat penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka makna keimanan dan keyakinan kita menjadi kokoh. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tetap disuruh berusaha menghindar dari segala macam penyakit. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, 1 Syawal telah berakhir Ramadan. Maka kemenangan hakiki telah kita miliki. Bagaimana yang disebutkan bahwa kita kembali kepada fitrah bersih, Idul Fitri, kembali berbuka, kembali kita haram hukumnya berpuasa hari ini. Maka bergembiralah, makan dan minumlah, tapi hindari hal-hal yang mubazir, hindari hal-hal yang haram, makanan dan minuman yang haram. Karena pada saat ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat, rajanya setan iblis menjerit memukik sehingga pasukannya, para tentaranya, setan-setannya berkumpul. Lalu mereka berkata, "Ada apa tuanku? Kenapa engkau marah di hari 1 Syawal ini?" Maka apa katanya? "Bukankah kalian sudah tahu umat Muhammad hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka telah dicuci dengan Ramadan, dosa mereka bersih, tidak ada lagi. Maka tugas kalian hari ini adalah kotori lagi kembali hati mereka, kotori lagi perbuatan mereka dengan maksiat." Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari kemenangan ini jangan kita tutupi lagi hati kita, diri kita dengan maksiat. Mari kita isi dengan kesucian, diisi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di seluruh penjuru dunia
dari sudut timur sampai barat. Hari ini komandan dari takbir ini, komandan dari takbir ini akan disuarakan sampai melekit ke langit, dan para malaikat menyaksikan betapa hebatnya umat Muhammad, betapa hebatnya Bani Adam ini yang dulu mereka pernah protes kepada Allah supaya Adam jangan diciptakan karena membuat kerusakan. Hari ini mereka di hadapan para malaikat, Allah banggakan kita. Wahai para malaikat, lihat Bani Adam, umat Muhammad SAW memujiku, bertakbir, bertahmid, bertahlil kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mari kita bersyukur, bertakwa. Mari kita bersabar atas segala musibah yang menimpa kita, baik pribadi, masyarakat kita, ataupun secara bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Idul Fitri ini mari kita berbanyak membaca selawat kepada Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nanti berkumpul kita di padang mahsyar, Rasul menunggu kita, dia mengenal kita, maka kata Rasul dia akan memberikan syafaat kepada kita dengan cara berbanyaklah sholat dan bersolawat kepada aku, kata Rasulullah. Laksanakan ibadah sholat fardu, kemudian perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap salawat kita akan ditunjukkan ke hadapan Rasulullah. Wajah-wajah kita menjadi dikenal oleh Rasulullah SAW. Insya Allah, menurut keyakinan kita, kita akan mendapat syafaat bantuannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi hari yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil judul memaafkan, niscaya Allah akan memaafkan kita. Maafkanlah saudara kita, Allah akan mengampuni kita. Maafkanlah tetangga kita, Allah akan mengampuni kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berakhir. Keyakinan kita, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah ampuni dosanya. Hari ini kita bersih sebagaimana bayi yang baru lahir ibunya, tidak ada noda, tidak ada dosa. Kemudian dengan Ramadan itu kita menghidupkan malam-malam, kita bersalat tarawih, bertadarus, berinfak, berzikir. Ini semua nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan tabungan amal kita di bulan Ramadan itu adalah tabungan yang terbaik. Seandainya Ramadan yang akan datang kita tidak bertemu lagi, maka itulah modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah supaya Allah panjangkan umur kita, bertemu lagi Ramadan tahun yang akan datang, sehingga modal amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah. Ma'asyiral muslimin, zakat fitrah telah kita lakukan. Zakat fitrah telah kita bayar. Menurut Rasulullah SAW, zakat fitrah ini akan menyempurnakan ibadah puasa kita, akan menambal ibadah puasa kita. Jika ketika kita berpuasa silap, mata melihat yang haram, lidah mengucap yang salah, maka zakat fitrah akan menyempurnakannya. Alhamdulillah, bagi kita yang sudah membayar zakat fitrah, insya Allah menjadi penyempurna ibadah Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin, kembali kepada judul kita, maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya penghalang terbesar dari diri manusia dalam hal memaafkan kesalahan orang lain disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kenapa kita susah memaafkan orang? Karena hawa nafsu mengatakan di dalam diri jangan memaafkan. Kenapa? Karena ada dendam. Kenapa? Karena gengsi. Kenapa? Karena dengki. Kenapa? Egois. Kenapa? Harga diri. Kenapa? Kedudukan. Kenapa? Martabat. Kenapa? Karena keturunan dan lain-lain. Jika ini penyebabnya, maka maaf akan sulit.
kita berikan kepada saudara-saudara. Seandainya kesembilan hal tersebut bisa kita buang jauh-jauh, niscaya pintu maaf akan terbuka lebar bagi semua saudara muslim yang pernah kita benci. Dan seandainya kebencian itu sudah hilang, niscaya akan mudah untuk memaafkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah kembali fitrah, suci dan diampuni dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selama tidak ada dinding yang membuat ampunan Allah tertunda bagi kita lantaran sebuah kebencian dengan saudara muslim, baik kaum kerabat, adik tolan, sahabat dan tetangga. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita akan membuka maaf kepada siapapun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahul abwabul jannati yaumal isnain wa yaumal khamis." Setiap hari Senin dan hari Kamis, termasuk hari Kamis, dibukalah pintu surga. Pintu surga terbuka sudah saat ini. Apa maknanya? Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan terbuka, akan mudah memasukinya. Fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billah syai'an. Maka pada hari ini, setiap hari Senin dan Kamis, kata Rasul, Allah akan mengampuni hamba-hamba Allah selama hamba itu tidak berserikat, tidak bersirik, tidak melakukan kesirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang Islamnya istiqamah, yang syahadatnya benar, tauhidnya benar, hari Senin dan Kamis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali, ada kecualinya. Rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahna. Laki-laki atau perempuan yang mereka saat itu ada permusuhan, ada ketidakharmonisan, ada ketidakbaikan, maka dikatakan kepadanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu fayuqalu anjiru hajain hatta yasqaliha, anjiru hajain hatta yasqaliha, anjiru hajain hatta yasqaliha, sampai 3 kali Allah sebutkan kepada orang yang terjadi selisih tadi. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal orang ini sampai keduanya berdamai. Tidak akan diampuni dosa kita sebelum kita berdamai dengan musuh kita. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu tidak baik ada musuh kita sesama muslim, karena itu menjadi penunda amal-amal kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang-orang semua diampuni di hari Senin dan Kamis, tapi kita tidak diampuni karena kita masih punya musuh, karena kita telah memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata rahmi diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Allah berkata, barang siapa menyambungkannya, yaitu silaturahim dengan kerabatnya, aku akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Jemaah yang dirahmati Allah, terputus rahmat, terputus hidayah kasih sayang Allah kepada kita karena kita memutuskan tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari yang penuh maaf. Hari ini, mari tiada hari tanpa maaf bagi kita. Berikanlah maaf kita kepada orang yang pernah menzalimi kita, pernah menyakiti kita. Sambungkan tali yang terputus agar kita tidak kehilangan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan sampai terlihat gigi beliau yang putih. Sahabat melihat gigi Rasulullah SAW yang putih. Ketika itu sahabat senang melihat Rasulullah. Umar yang berada di sisinya
berkata, demi aku, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? Masyaallah muslimin. Rasul berkata, aku diberitahu pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengadu kepada Allah sambil berkata, ya Rabb, tapi wajahnya tertunduk. Ambilkan kebaikan orang ini untuk saudaranya yang di sebelahnya mengatakan, ambilkan kebaikan ini untukku, karena dulu ia pernah membuat zalim kepadaku. Mereka bermasalah di dunia, belum sempat meminta maaf, minta izin, maka permasalahan ini akan diselesaikan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana mungkin saudaramu ini bisa melakukan itu, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya, tidak ada lagi pahalanya. Saudaranya yang di sebelahnya mau diminta kebaikan, tak ada pahalanya. Apa kata orang tadi? Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikulkan kepadanya, karena di akhirat nanti barter antara kebaikan dan keburukan, dosa dan pahala akan berganti secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menzalimi orang, jika ada pahala kita, tebusannya adalah pahala itu. Jika pahala itu tidak ada, dosa itu yang kepada kita. Sampai di sini maka Rasulullah SAW berkaca-kaca, karena dia mengatakan, ya Rabb, kalau begitu berikanlah dosa-dosaku kepadanya. Maka Rasul mendengar cerita dari Jibril ini, berkaca-kaca matanya. Bayangkan orang yang tak ada kebaikan lalu ditimpakan dosa lagi. Sudah hampir dipastikan kalau memang tak ada kebaikan, ditimbang kebanyakan dosa, maka dosa itu akan membawanya ke neraka. Rasul matanya berkaca-kaca. Rasulullah SAW tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah berkata, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Pikiran kita saat ini, siapa lagi yang memikul dosaku? Siapa lagi yang mengambil dosaku ini? Lalu diingat-ingat, siapa lagi dia akan menemui dan menghadap Allah Subhanahu wa taala supaya dosa itu diberikan kepada orang lain. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berfirman kepada orang yang mengadu tadi, angkatlah kepalamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tertunduk di hadapan Allah nanti di akhirat? Karena kita merasa malu. Begitu banyak nikmat Allah yang ada diberikan kepada kita di dunia ini, tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan, tidak sebanding dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tertunduk. Orang yang bersalah itu sifatnya tertunduk, malu, menyesal. Angkat kepalamu, kata Allah kepada orang yang melapor tadi. Orang itu mengangkat kepalanya lalu dia berkata, ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana. Setelah dia angkat kepala, ternyata dia melihat di hadapannya ada istana yang cantik, terbuat dari emas, terbuat dari intan permata, yang hal itu tidak pernah ia saksikan di dunia. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini istana yang luar biasa ini untuk nabi yang mana? Untuk rasul yang mana? Untuk para syahid yang mana? Untuk para ahli ibadah yang mana? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, istana-istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Masyaallah muslimin, membayar harganya. Orang itu berkata, siapakah yang mampu membayar harganya ya Rabb? Siapa yang mampu membayarnya? Dengan apa dia bayar? Allah berfirman, semua orang bisa membayarnya, termasuk engkau juga bisa membayarnya. Orang itu terheran-heran sambil berkata, dengan cara apa aku membayarnya ya Rabb? Pahalaku tak ada, dosaku yang ada. Allah berfirman, caranya engkau maafkan saudara yang duduk di sebelahmu yang kau adukan kezalimannya kepada masyarakat muslim. Persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat mengharukan.
Karena Allah menyinam hamba-hambanya dengan penuh rahmat dan kasih sayang, penuh kemaafan. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat. Karena Allah memiliki dalam sebuah riwayat 100 rahmat yang dicurahkan ke dunia ini cuma 1 rahmat, 99 lagi tercurah di akhirat nanti. Yang 1 rahmat itulah yang dibagikan kepada kita. Seorang anak yang sayang kepada ayahnya, seorang ibu yang cinta kepada bayinya, seorang keluarga yang saling mencintai, dari rahmat Allah yang satu ini. Bayangkan 99 lagi di akhirat. Makanya banyak orang yang nanti seharusnya masuk neraka karena rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Asal salat akidah kita benar, Islam kita ini istiqomah, syahadat kita benar, jangan melakukan kesyirikan. Banyak dosa kita, rahmat Allah menanti 99% lagi. Keyakinan kita harus kita luruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maafkanlah saudaramu. Ya Allah, saya akan bayar istana itu dengan memaafkan saudaraku ini. Kata Allah, silahkan. Tapi jangan lupa kau jabat tangannya, lalu kau bawa dia masuk ke dalam surga. Orang yang bersalah bisa masuk surga di akhirat karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saudaranya tadi sudah memaafkannya, tapi Allah tidak biarkan dia sendiri memasuki surga itu. Aja sahabatmu ini, walaupun dia menjolimi dunia, tapi kau sudah maafkan dia, lalu ajak dia masuk ke dalam surga. Masyaallah muslimin, luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berbuat kejahatan pun dengan saudaranya, tapi prosesnya lama, menunggu proses itu tentu kita tidak ingin. Seandainya kita ditawarkan seperti itu, tentu kita mengalami kesulitan juga. Kita menginginkan ketika di akhirat, di ghairi hisab, tanpa hisab, berbangkit langsung masuk ke surga. Kita tidak ingin lagi mengalami proses yang panas di padang mahsyar itu. Kita tidak ingin lagi mencari-cari orang yang pernah bermasalah dengan kita. Maka selesaikan masalah itu di dunia ini. Temui saudara kita, minta maaf di dunia ini. Jangan karena kisah ini nanti di akhirat juga Allah akan masukkan ke surga. Tapi lamanya luar biasa. 1 hari akhirat 1000 tahun di dunia. Maka oleh karena itu waspadalah kita untuk senantiasa menjaga saudara-saudara kita, jangan menjoliminya. Selesaikan di dunia ini, saling memaafkan. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kita hari ini barangkali berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, karena pandemi, karena COVID-19. Tapi kiranya COVID-19 ini janganlah dijadikan untuk mengurangi semangat kita untuk merayakan hari raya Idul Fitri ini. Tetap kita bergembira dengan kemenangan kita, telah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan ibadah Ramadan kita. Walaupun berbeda, ini adalah dinamika, ini adalah cara Allah untuk menguji keimanan kita, menguji ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersilaturahim lewat media, lewat telepon, lewat apapun dia, tidak mengurangi kenikmatan merayakan kemenangan kita. Hari ini yang kalah adalah setan, hari ini yang kalah adalah iblis. Maka jangan berikan kesempatan bagi dia untuk kita kalah kembali. Maka ketika itu hindarilah mubazir, hindarilah makanan yang mubazir, hindarilah makan haram, hindarilah segala-gala perbuatan yang haram. Jangan tinggalkan ibadah sholat, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai, karena merayakan keadaan Fitri ini banyak orang yang lalai, tinggal sholatnya, tinggal ibadahnya karena merayakan kemenangan ini. Maka ini adalah siasat daripada iblis, siasat dari setan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, ini sajalah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita rayakan Idul Fitri ini dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jalankan terus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Mari kita jalankan protokol kesehatan.
Waspada kita artinya bukan berarti kita tidak beriman, tapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berusaha dan bertawakal kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, wa ya ibadallah ittaqullaha wa hafizu 'ala ta'ati ila Allah wa rasulih. Wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadima fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi